Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkanlah pikiran dan pemahaman kami dengan terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nama Yohanes artinya adalah anugerah atau belas kasihan Allah. Dengan kata lain, Yohanes merupakan anugerah atau pemberian Allah kepada Zakaria dan Elisabet. Dan pemberian nama Yohanes sangat sesuai dengan keadaan orang tuanya saat itu. Sebab saat itu usia Elisabet dan suaminya Zakaria sudah sangat tua. Dari sudut pandang manusia, Elisabet sudah tidak mungkin bisa mengandung dan melahirkan anak. Oleh karena itu, kelahiran anak mereka, Yohanes, semata-mata adalah anugerah dari Allah yang terjadi di luar pikiran dan jangkauan akal manusia. Allah berkenan menyatakan kebesaran dan kuasa-Nya sekaligus menghapus aib Elisabet. Sebab di kalangan orang Israel, perempuan yang tidak mempunyai anak dianggap rendah dan kurang dihargai oleh sesamanya. Penambahan kata pemandi pada nama Yohanes semata-mata untuk menunjukkan suatu perbedaan antara Yohanes Pembaptis dengan Yohanes yang lain, termasuk Yohanes Rasul Yesus. Jadi Yohanes Pemandi berbeda orangnya dengan Yohanes Rasul Yesus. Selain itu, penambahan nama pemandi mempertegas tugas Yohanes yang datang ke dunia untuk mempertobatkan orang-orang Israel. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pemandi adalah utusan Allah yang bertugas menyiapkan jalan Yesus. Yohanes Pemandi adalah yang membaptis orang Israel di Sungai Yordan, dan Yesus termasuk salah satu orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pembaptisan yang dilakukan Yohanes Pemandi adalah merupakan tanda pertobatan. Dengan membaptis orang-orang Israel, terutama baptisan bagi orang yang terbuka hatinya kepada Allah oleh Yohanes Pemandi, sesungguhnya telah membuka jalan keselamatan. Dia membawa orang-orang guna mengenal dan mengalami kasih Allah yang hadir di dalam diri Yesus
yang ada bersama-sama dengan mereka. Yohanes Pemandi membawa tugas yang berat dan mulia. Dia harus berusaha menyadarkan orang-orang Israel yang keras hati dan sulit menerima nasihat. Dan sebagai utusan Allah, Yohanes Pemandi tidak takut mewartakan kebenaran. Dia dengan jujur dan terbuka mengkritik orang Israel yang hidupnya tidak sesuai dengan perintah Allah. Karena keberanian dalam mewartakan kebenaran dan mengkritik orang Israel termasuk Raja Herodes, Yohanes Pemandi akhirnya mati dibunuh. Tetapi walaupun dia meninggal saat melaksanakan tugas dari Allah Bapa, nama Yohanes tetap harum dan akan selalu diingat sepanjang masa. Untuk itulah Gereja Katolik secara khusus merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pemandi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristiani, kita perlu meneladani keberanian dan kesetiaan Yohanes Pemandi dalam tugas kita masing-masing. Kita terkadang takut dan segan mengkritik sesama karena merasa tidak enak atau sungkan. Padahal, kita mempunyai kewajiban untuk menyadarkan orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu selalu dalam setiap perjuangan hidup kami. Semoga kami mampu melayani sesama dan memuliakan Dikau dalam setiap pekerjaan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.